Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Hai sobat pembelajar, saya Hadi Purwanto, calon guru penggerak angkatan 5 dari Provinsi DKI Jakarta, SDN Cibubur 10. Saya akan mencoba menyimpulkan serta merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan berikut adalah ulasannya. Ada 3 pertanyaan pemantik dalam pembuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Selanjutnya, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher oriented. Di dalam kelas, saya hampir selalu mendominasi pembelajaran. Saya menganggap guru adalah satu-satunya sumber ilmu. Saya terlalu sering berceramah dan siswa hanya diam memperhatikan. Ketika kelas diam dan tertib, saya menganggap bahwa apa yang saya lakukan sudah benar. Yang kedua, saya terlalu berfokus pada ketercapaian materi atau KKM, atau mengutamakan kemampuan kognitif saya. Misal, ketika ada anak pintar di bidang matematika, saya akan menganggap anak itu pintar di segala hal. Tetapi ketika anak tidak pintar matematika, saya akan menganggap dia tidak pintar dalam segala hal. Selanjutnya, masih berpegang pada konsep tabula rasa. Anak adalah kertas putih dan saya sebagai guru yang akan membentuk pribadi dan kemampuan yang akan mereka miliki. Yang keempat adalah kurang memahami karakteristik anak. Padahal setiap anak adalah unik, memiliki kodrat yang berbeda, memiliki minat bakat yang berbeda, dan memiliki cara belajar yang berbeda-beda juga. Lalu, apa saja perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertama, saya mencoba mengubah pola pikir saya, bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah kelas. Mereka bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Kedua, merubah pandangan dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada anak. Dengan pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih menyenangkan, anak bebas berekspresi dan bisa lebih mengembangkan minat dan bakatnya di dalam pembelajaran. Yang ketiga, anak memiliki kodratnya masing-masing. Tugas guru adalah menuntun, memberikan teladan yang baik bagi siswa dalam mengembangkan budi pekerti. Selanjutnya, saya mencoba untuk mengubah perilaku. Pertama, saya mencoba mengemas pembelajaran secara efektif dan inovatif agar siswa lebih memahami dan dapat mengekspresikan dirinya, serta membuat pembelajaran terasa lebih mudah dan menyenangkan untuk dipelajari. Yang kedua, saya akan lebih cermat melihat bakat dan karakteristik belajar anak. Sebagai guru, saya harus cermat melihat bakat dan minat siswa karena setiap anak memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta gaya belajar yang berbeda-beda. Hal ini diperlukan untuk mencapai pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, memberikan kebebasan dalam menyelesaikan setiap tugas. Guru bisa memberikan pilihan seperti mengumpulkan tugas dalam bentuk gambar, nyanyian, video, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk lebih mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki. Nah, selanjutnya, dari apa yang saya pelajari di modul 1.1, saya akan mencoba untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas seperti merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, melibatkan seluruh peserta didik maupun guru yang ada di sekolah. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat.
Hal ini penting kita terapkan karena perkembangan iptek apabila tidak dibarengi dengan budi pekerti dan nilai budaya justru akan menggerus kepribadian bangsa. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dalam proses menuntun atau mengembangkan potensi diri siswa. Guru memberikan kebebasan kepada siswa mengeksplorasi kemampuan dengan bimbingan dan arahan yang tepat dari gurunya. Yang keempat, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti. Efektivitas proses pembelajaran nilai budi pekerti agaknya sangat dipengaruhi oleh ketepatan pendekatan yang dipilih guru dalam mengajarkan materi tersebut. Oleh karena itu, guru harus benar-benar menerapkan aspek budi pekerti dalam setiap proses pembelajaran. Yang kelima, tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena diperlukan siswa adalah guru yang bersikap lembut, menyimak pendapat siswa, menyemangati dan membantu siswa mencapai titik balik yang membuatnya menyadari serta menemukan potensi bahwa dirinya berbakat dalam suatu bidang. Dan yang terakhir, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Oleh karena itu, kita perlu membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Sampailah kita pada kesimpulan. Anak-anak memiliki garis tangan dan kodratnya masing-masing. Dan pendidikan adalah proses menuntun, bukan menuntut. Serta budi pekerti diperlukan dalam proses pendidikan. Demikianlah koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.